Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas aku mulai dengan belanja di minimarket ya mam. Ini aku belanja di minimarket yaitu Samsuna. Sebenarnya ini tadi aku itu habis pulang dari mencari bahan untuk plafon kamar gitu ya mam, tapi karena tempatnya buat mencari plafon itu tutup, jadi aku mampir ke minimarket untuk belanja yang aku butuhkan ya. Dan ini bukan belanja bulanan, pokoknya belanja apa yang tidak aku miliki atau belanja barang stok yang habis gitu ya. Dan ini aku mau belanja buat bahan roti gitu ya mam, karena saat ini kan lagi musim hujan. Kalau musim hujan itu pinginnya itu ngemil aja, jadi aku kalau musim hujan itu lebih baik bikin cemilan sendiri, bikin roti atau martabak manis gitu. Lanjut, ini aku udah nyampe rumah ya mam. Tadi habis belanja itu aku langsung pulang, nggak mampir kemana-mana. Dan aku tadi di minimarket itu beli susu untuk kehamilan yang prenagen. Dan ini juga aku beli parutan keju. Aku juga ada beli keju. Ini kejunya aku memilih yang kecil, kayaknya tadi 10 ribuan. Dan ini aku juga beli santan ya, santan yang sasetan. Serta aku beli cemilan, itu ada kerupuk. Sebenarnya itu tadi cemilannya itu ada 2 ya mam, sama usus gitu, tapi sama pak suami udah diambil, keburu dimakan gitu. Dan aku juga ada beli tepung terigu. Aku memilih tepung terigu yang kecil, yang segitiga, karena ini tepung hanya buat cemilan gitu ya mam. Aku juga ada beli margarin serta bumbu serbaguna. Dan ini juga ada meses, aku memilih meses yang coklat. Dan aku memilih kecap yang kecil ya mam, karena kalau kecap besar itu kadang aku itu males, ada semutnya gitu, jadi aku beli kecap yang kecil aja. Aku milih kecap yang sedap. Dan aku juga beli vanili, itu tadi vanilinya itu aku beli 2000 dapat 6. Aku juga ada beli susu kental manis, aku cuma beli 2. Dan aku juga beli mayonis ya mam, mayonisnya itu tadi yang 5 ribuan. Pokoknya total semua belanjaanku tadi itu 160.000 ya mam. Dan ini belanjaannya mau aku taruh di tempat aku menyimpan barang-barang belanjaan ya. Sebenarnya ini tempat ini buat sayur ya mam, buat meniriskan sayur itu, tapi aku jadikan buat menyimpan barang karena aku belum ada storage box untuk menyimpan barang. Jadi ya udah aku menggunakan tempat seadanya saja. Dan kebetulan tempat ini juga ada tutupnya, jadi menurut aku itu praktis buat menyimpan. Dan ini tempatnya itu meskipun kecil tetapi ini muat banyak ya mam. Aku taruh semua ini dan ternyata muat, jadi menurut aku ini meskipun tempatnya kecil tapi muat banyak. Untuk santan sasetan itu aku guntingin dulu ya mam sebelum aku masukkan, supaya ntar kalau dimasukkan itu muat di tempatnya, karena kan ini kecil bisa diselip-selipin gitu. Kalau untuk santan itu aku lebih sering ya mam menggunakan santan yang saset ini. Sebenarnya lebih baik itu menggunakan santan yang murni gitu ya, tapi aku itu kalau menggunakan santan yang murni itu bener males banget untuk marut dan juga memerasnya itu. Jadi kadang aku menggunakan santan kara atau santan saset ini. Kalau mam timnya mana nih? Timnya menggunakan santan instan atau santan yang fresh? Bisa komen di kolom komentar ya mam. Lanjut, ini aku mau refill stok yang udah habis di botol ya mam. Dan ini sebenarnya banyak yang habis, tapi tadi itu aku beli itu nggak ada ya. Aku mau beli kemiri juga merica itu nggak ada, jadi ya udah aku skip. Aku mungkin besok belinya. Dan ini aku juga mau refill kaldu jamur ya. Aku lebih suka menggunakan kaldu jamur dibandingkan menggunakan Royco atau Masako gitu ya.
Lalu ini aku juga mau refill tepung terigu ya mam, dan ini aku beli yang kecil saja. Sebenarnya kemarin itu aku juga habis beli dari warung dekat rumah gitu, tapi aku belinya yang tepung nggak tahu ya, yang nggak ada mereknya itu, yang tepung cidukan itu loh. Itu aku cuma beli 3.000 ya mam, dan 3.000 juga udah banyak, kayaknya seperempat gitu, dapat seperempat. Dan kemarin itu aku gunakan untuk menggoreng tempe dan bikin martabak gitu, karena kemarin itu kan hujan deras. Pokoknya kalau hujan itu pengennya itu ngemil terus ya mam, pokoknya pengennya bikin cemilan gitu. Dan kemarin itu aku bikin martabak tapi nggak aku videoin ya mam, karena kalau di videoin itu gimana ya, menurut aku rempong banget. Dan sedangkan kemarin itu Pak suami juga di rumah. Kalau Pak suami di rumah itu biasanya aku pengennya set gitu ya kalau bikin apa-apa. Dan kalau untuk tepung serbaguna ini biasanya aku juga gunakan untuk menggoreng bakwan jagung ataupun bakwan sayur, serta aku gunakan untuk menggoreng tempe juga, kadang untuk menggoreng ikan lele. Pokoknya aku gunakan untuk menggoreng juga ya mam kalau untuk tepung serbaguna. Kalau untuk susu aku ini nggak aku masukin toples ya mam, ini cuma aku taruh di sini saja, aku buka terus aku kasih klip gitu. Karena kalau aku masukin toples itu terkadang di dalam toplesnya itu ada semutnya, karena mungkin toplesnya itu tutupnya itu nggak begitu rapet gitu ya mam, jadi semut bisa masuk. Jadi lebih aman aku taruh di situ dan aku klip gitu saja. Lanjut, ini aku juga beresin piring-piring yang sudah aku cuci, aku taruh ke tempatnya dulu ya mam. Lalu ini video aku lanjut di siang harinya ya mam. Di siang hari aku mau masak ayam, karena di kulkas itu cuma ada stok ayam, dan tadi pagi itu aku nggak belanja. Ini ayamnya sebelum digoreng aku marinasi bumbu ayam goreng. Sebenarnya ayamnya sebelum digoreng itu nggak dibumbuin dulu juga nggak apa-apa ya mam, karena ini nanti aku masak ayam asam manis gitu. Jadi biasanya itu terkadang aku kalau masak ayam asam manis itu ayamnya itu aku rebus dulu terus aku goreng, tapi kali ini ayamnya nggak aku rebus, langsung aku goreng gitu ya mam. Dan untuk minyaknya supaya aku menggorengnya itu tetap aman, nggak meledak-meledak, aku selalu kasih tepung terigu ya mam, karena kalau dikasih tepung terigu itu menggoreng ayam itu aman, nggak usah pakai ditutup, pokoknya nggak bakalan meledak. Karena di kulkas ada stok sedikit jagung manis dan juga wortel ya, sudah aku potong-potong dan aku taruh di freezer. Itu masih sedikit, aku campurin ke ayam asam pedas ya mam. Dan ini untuk bumbunya itu simple banget. Untuk asam pedas itu aku cukup menggunakan bawang bombay dan juga bawang putih ya mam. Ini bawang putihnya itu aku cincang-cincang dulu, dan untuk bawang bombaynya itu aku cuma pakai separuh ya mam, nggak satu, nggak aku semuain, karena ayamnya itu aku cuma seperempat, nggak 1 kilo atau setengah kilo. Kalau setengah kilo biasanya bawang bombaynya satu itu aku semuain, karena ayamnya seperempat ya udah aku menggunakan bawang bombay yang separuh, dan bawang bombaynya itu aku potong ya, pokoknya memotong bawang bombaynya sesuai selera saja. Aku tuh lebih suka masak yang simple-simple ya mam. Kalau masak yang ribet gitu aku jarang banget, karena kalau masak kayak gini kadang itu harus berdiri lama gitu ya mam. Kalau berdiri lama itu aku yang nggak kuat itu di kaki itu kayak terasa kesemutan gitu. Kalau tidur malam itu kadang kayak likatan gitu ya mam. Jadi aku kalau memasak itu milih memasak yang simple, nggak berdiri terlalu lama. Lanjut, ini ayamnya aku goreng agak kecoklatan ya mam, karena tadi itu ayamnya nggak aku rebus duluan, jadi harus aku goreng agak benar-benar matang. Dan itu tadi aku menggorengnya menggunakan api yang kecil banget, karena supaya tulangnya pun juga ikut matang, nggak ada darahnya gitu. Lalu sambil menunggu ayamnya matang, aku juga mempersiapkan bumbunya ya mam. Ini bumbunya aku menggunakan saus tomat dan juga saus sambal, serta aku kasih kecap sedikit, dan juga aku menggunakan
kaldu jamur. Kaldu jamur itu aku kasih secukupnya, lalu aku taruh air sedikit ya untuk mengaduk bumbunya itu. Selesai bikin bumbu ayamnya, ini jagung manisnya pun juga udah matang. Aku matikan kompornya dulu, lalu ayamnya pun juga udah matang. Ayamnya mau aku angkat duluan. Pokoknya emak-emak itu kalau masak sambil disambi-sambi ya mam, pokoknya emak-emak itu hebat banget kalau masak. Kadang disambi sambil nyuci piring, disambi bikin bumbu, nggak seperti pak suami kalau masak itu ya udah satu ditungguin dulu sampai matang, terus baru ganti satunya gitu ya mam. Ya ampun, mau ngomong aja sampai belibet banget. Lalu untuk minyak bekasnya itu mau aku kepindahin ke oil pot. Aku mau ganti minyak yang baru, tapi untuk workbench-nya itu enggak aku ganti ya mam, dan enggak aku cuci lagi. Ini aku pakai lagi, cuma aku kasih minyak yang baru untuk menumis bawang putih. Pokoknya kalau untuk bawang putihnya itu aku tumis sampai harum dulu ya mam. Kalau bawang putihnya sudah harum, baru aku masukkan bawang bombay-nya. Bawang bombay-nya pun sama, aku tumis sampai harum dulu, lalu aku masukkan jagung manisnya ya. Setelah jagung manisnya aku tumis sebentar, aku kasih air sedikit, dan lalu setelah airnya mendidih itu aku masukkan bumbunya ya mam. Ini pokoknya masak ayam asam pedas manis ini simple dan gampang banget, pasti semua mam juga bisa. Kalau bumbunya sudah tercampur, ini aku masukkan ayamnya dan aku bumbuin lagi gula, garam gitu ya mam. Terus ditunggu sampai airnya mendidih dan meresap.